46 sampai dengan 52. Kalau sudah ditemukan, kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. Sudah ditemukan? Amin. Kita baca firman Tuhan 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya dari Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Bartimeus bisa langsung berbicara dengan Yesus, karena secara fisik waktu itu Yesus ada sebagai manusia, dan dia beruntung dia langsung berbicara kepada Yesus tatap mata dan saling berinteraksi, saudara. Dan artinya, saudara, Yesus hadir di depan daripada Bartimeus. Saudara, Bartimeus tidak perlu berdoa. Nah, sekarang kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Itu sebabnya, saudara, kita harus berdoa. Nah, kata-kata Bartimeus di sini ketika berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," kalau kita koneksikan dengan hidup kita sekarang, itu adalah doa. Kita bisa seperti itu dengan perkataan kita, dan kita tidak melihat Yesus secara fisik. Nah, saudara, karena itu hari ini, saudara, saya beri tema bahwa jangan memulai berhenti berdoa supaya napas rohanimu tidak tersendat. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bartimeus ketika mendengar bahwa Yesus ada di Nazaret, maka dia langsung bereaksi, saudaraku, pada ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Artinya, saudara, bahwa Bartimeus ini adalah orang yang beriman. Dia orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Dan memang saya yakin dia belum pernah bertemu sama sekali dengan Yesus. Itu sebabnya dia begitu menggebu-gebu. Begitu dia dengar bahwa ada Yesus di situ, dia langsung menjumpai Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Orang lain mencela dia, menegur dia supaya jangan memanggil Yesus, karena orang ini adalah pengemis yang sehari-harinya meminta-minta, saudara, tidak pantas untuk berbicara kepada Yesus, seorang yang suci. Itu menurut ya sebagian daripada orang, mungkin murid-murid Tuhan juga, saudara. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tidak memandang status daripada Bartimeus. Lalu walaupun orang semakin keras melarang dia supaya dia diam, tapi semakin keras pula Bartimeus memanggil nama Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni,
supaya aku dapat melihat. Nah, saudara, ternyata respon Yesus sangat luar biasa bagi orang yang sangat bereaksi terhadap Dia, yang punya respon juga terhadap Yesus sendiri. Nah, hari ini saudara, kita kaitkan firman Tuhan ini dengan doa kita, saudara. Kita jangan sekali-sekali berhenti atau mulai berhenti untuk berdoa, saudara. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, seperti Bartimeus ini, saudara, dia ditegur, asa unang dijogo karena Tuhan ini. Saudara, ada banyak rintangan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, ada masalah. Tapi saudara, jangan memulai engkau berhenti berdoa. Mungkin kita selalu tekun berdoa setiap pagi, mungkin saudara, sebelum ada masalah. Tapi ketika masalah bertambah-tambah banyak, ketika kita memulai untuk mengurangi jam doa kita, saudara, maka perlahan-lahan Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jam-jam doa itu akan semakin berkurang. Secara pribadi saya sudah merasakan ini, saudara, sebagai hamba Tuhan. Kalau saya berkurang jam doa saya merasakan sepertinya kehilangan sesuatu, saudara. Ketika saya memulai berhenti berdoa, ketika saya mulai malas, seperti tidak ada jawaban, sepertinya Tuhan itu sangat tidak mendengar keluhan saya. Saudara, ketika saya mau mulai berhenti dulu, besok aja dulu berdoa, atau nantilah agak sore. Jumpa sore, sorenya juga ditakutkan lagi, saudara. Ada sebagiannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya merasa ketika saya memulai berhenti berdoa, iblis berusaha untuk mempermainkan saya. Iblis berusaha untuk menina-bobokan saya dengan kata-katanya yang indah, lewat pemikiran kita yang timbul di dalam hati kita, saudara. Saudara, apa masalah kita, saudara? Bartimeus, dia butuh kesembuhan. Dia tidak bisa melihat, sehari-hari hanya mengemis. Dia tidak seperti orang lain yang bisa dengan bebas melihat. Saudara, saya tidak tahu apakah Bartimeus ini butanya sejak lahir atau tidak, saudara. Tapi yang jelas, kalau saya berpikir seorang yang buta dan bui dia gemar bui, maberet pedang bui, saya pikir pasti merasa stres. Tapi Bartimeus luar biasa, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Begitu dia dengar ada Yesus di situ, dia langsung menjumpai Yesus dan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini pelajaran penting bagi saya dan saudara malam hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, itu poin yang kita mau lihat hari ini adalah kita harus benar-benar hidup di dalam iman kepada Yesus. Apapun masalah kita, saudara, undang dimulai berhenti berdoa. Ataupun mungkin Anda mulai bosan dengan ibadah, Anda mulai bosan persekutuan seperti ini. Saya yakin kaum bapak yang dulu begitu aktif, saya bisa hitung orangnya, saudara, mulai dibentuk kaum bapak, saudara. Mereka pertama-tama sangat aktif, jarang tidak hadir. Tapi mungkin mereka mulai bosan. 7 orang, 6 orang, 5 orang, bahkan pernah 3 orang. Mereka jenuh. Yang nomor 2 mereka Ustaz. Boleh keluhan hanya waktu bukan Tuhan itu. Malas sih. Saudara, kejenuhan itu ketika sudah semakin timbul dan timbul terus dalam hati kita, saudara, saya yakin mereka seperti yang kita lihat dan saya saksikan sendiri, saudara, mereka sudah ulur dari Tuhan. Mereka sudah menyia-nyiakan waktu seperti ini untuk Tuhan. Saudara, iblis selalu berusaha supaya setiap orang yang rajin seperti saudara, yang selalu dekat dengan Tuhan, dia memberikan celah bagi saudara untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi
Bartimeus adalah satu contoh bagi saya dan saudara. Banyak orang yang berusaha untuk menyetop asa orang penyembah Tuhan Yesus. Kita banyak perkara saudara yang membuat kita sepertinya untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan masalah keluarga kita, masalah pekerjaan sedikit. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah kalau engkau semula mula dua kamu menokot sebelum pada itu ajulah kamu wartamnya unang dimulai tidak berdoa. Kita berusaha memang daging ini memang saudara, kalau memang benar tapi Tuhan jangan agak sempurna. Aku pun, saya pun pernah seperti itu lama, tapi kita berusaha. Ketika kita sekali dua kali sudah mulai mundur, kita ingat berapa kali kita sudah mundur, berapa kali kita tidak stay dalam doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus tetap percaya. Begitu dilihat Bartimeus ada Yesus, dia menanggalkan jubahnya saudara. Apa maksudnya dia menanggalkan jubahnya? Dia percaya saudara bahwa nanti ketika saya menjumpai Yesus, kebutaan saya ini sebagai status pengemis akan saya tinggalkan. Saudara, itu maksudnya saudara. Status saudara seperti apa sekarang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan jubahmu itu saudara. Engkau punya sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau mungkin merasa engkau tidak bisa ditolong lagi. Kau sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Saudara, tanggalkan jubah kebodohan itu. Tanggalkan jubah kecemasan itu saudara. Datanglah kepada Yesus. Amin. Dekat dengan Tuhan. Seperti Bartimeus. Lalu yang kedua saudara, kalau Bartimeus dilarang terus untuk bertemu dengan Yesus, untuk berbicara, tapi dia tidak. Artinya saudara, kita jangan jengkel-jengkel untuk berdoa. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena hidup kita ini sudah hidup seperti ada di dalam kapal pesiar saudara. Karena kita terhanyut apa yang ada di dalam kapal pesiar. Saya tidak pernah ke kapal pesiar, tapi kalau saya sering nonton video-video kapal pesiar saudara, kita seperti terbuai di sana. Semua ada. Mau main judi ada, mau main perempuan ada. Semua ada di sana tersedia, makan enak ada. Dan dunia ini sedang mempermainkan kita dengan berbagai ragam pertunjukan-pertunjukan yang membuat kita akan tertidur. Kita seperti di dalam kapal pesiar. Dunia ini memperlihatkan bagaimana enaknya dunia ini di pemandangan jasmani kita saudara. Tapi jangan kita lupa saudara, kita tidak seutamanya berada di sini. Kita akan keluar karena warga kita adalah bukan warga kerajaan dunia ini saudara. Madang langsung mendata gobe lalang ambil berpilihan. Tambah nomor-nomor. Mari tambah terus bisnis semua. Tambah toko sana, tambah usaha sana. Tambah usaha sana, tambah sana. Tambah mobil sana, tambah sana. Sudah. Jangan engkau tetap di sini. Engkau bisa di sana, tapi rohmu jangan engkau biarkan saudara menjadi lemah. Pandanglah terus Yesus Kristus yang rela mati untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Melihat Yesus begitu baik. Kita jangan terhanyut dengan apa yang kita miliki saudara. Kita memang harus di dunia ini saudara sekarang ini. Tempat kita di sini sibuk bekerja, sibuk dengan aktivitas kita saudara. Tapi kita bukan tempatnya di sini selama-lamanya. Kita sedang dididik oleh Tuhan di dunia ini. Dunia ini adalah tempat pelajaran pendidikan, bisa juga tempat permainan. Tujuan kita satu, kita akan dibawa ke tempat surga yang mulia, Yerusalem yang baru. Itu tujuan kita. Pola parmiaman do pertiduan dunia.
Tidak ada buktinya. Yang penting saya tetap berusaha agar hidup saya untuk menjadi sangat kudus itu tidaklah mungkin. Tapi saya berusaha menjaga kekudusan hidup saya. Jangan saudara berpikir seperti supaya saudara paling kudus, tidak akan bisa. Tapi begitu saudara bersalah, bertobatlah seketika. Puji Tuhan. Jika saudara melakukan kesalahan, menangislah engkau. Mungkin saudara hari ini saudara melakukan kesalahan. Mungkin sekarang atau besok saudara belum mengerti dan belum jelas bahwa saudara memang salah. Tapi ketika saudara sudah mengetahui bahwa saudara memang salah dan berdosa kepada Tuhan, maka menangislah Bapak yang dikasihi Tuhan. Dan lihat apakah dosa Saul lebih besar daripada dosa Daud. Tidak, saudara. Doa Daud kalau saya pikir lebih besar. Dia selingkuh dengan istri orang, membunuh suaminya. Sedangkan Saul hanya tidak patuh kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sedangkan Daud mengambil istri Uria, membunuh Uria lagi, saudara. Suatu pengkhianatan, suatu pembunuhan yang kejam. Kalau kita berpikir, kenapa justru Daud yang diperkenankan oleh Tuhan? Karena Daud bertobat dan menangis diperingati oleh Natal. Ada pertobatan, tapi Saul tidak punya pertobatan. Dia terus menentang Tuhan. Karena itu saudara, ketika hari ini saudara kita berdosa, berdoalah kepada Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya setiap kita hari ini dan hari-hari yang akan datang tetaplah berdoa. Berdoa dan berdoa terus. Berdoa ini adalah satu hal yang sangat gampang dikatakan, saudara. Urano pada kumar Tamiya. Kami yang kejuhoin, belum tentu besoknya dia berdoa. Kenapa soalnya yang berdoa buat Tuhan? Kami yang kejuhoin apa yang belum tentu saya doakan. Kadang saya lupa. Karena banyak yang mau saya doakan. Tapi kadang bisa saya ingat, saya berdoa. Karena itu saudara, mengatakan doa itu sangat gampang, tapi melakukan itu sangat sulit. Terkadang. Tapi kalau orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang sehari-harinya selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu fokus kepada Tuhan, dalam pekerjaan dia tetap ingat Yesus. Ketika dia ribut pun dengan orang, sedang berselisih dengan orang, tapi dia ingat Yesus. Walau jauh berbadai mulau kok tadi berbadai mana, dan masuk ke karas nagok tadi berbadai. Alai ikut di mana Yesus. Artinya ada batas-batas kemarahan. Siapapun saudara sudah semakin dekat dengan Yesus. Roh itu akan mengontrol saudara. Kapan saudara harus diam? Ketika saudara emosi, roh itu akan mengingatkan saudara. Semua yang terlalu emosi. Oh, anak Tuhan, dan semua ini. Saudara, saya beruntung mengenal Yesus di dalam gereja Pentakosta. Kalau tidak, saya tidak akan menjadi manusia yang bermoral, mengingat kejahatan saya dulu. Tapi saya beruntung mengenal Yesus di gereja Pentakosta. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, roh inilah yang mendidik saya, roh inilah yang mengajari saya, roh inilah yang membuat saya ketika marah, karena saya temperamennya dulu orangnya sangat pemarah, cepat emosional. Nah, roh inilah yang semakin memperbaharui iman saya. Batinia saya semakin dirombak oleh Tuhan perlahan-lahan, bukan secara drastis, perlahan-lahan. Dan saudara, lihatlah dirimu saudara, siapapun saudara. Saudara sebelum mengenal Yesus pasti tidak seperti sekarang. Tapi hari-hari berubah. Yesus mengubah pola hidup saudara, mengubah tutur kata saudara, cara saudara berbicara pun diubah oleh Tuhan. Karena sudah sering mendengarkan firman, nggak sering memikir kata Tuhan, nggak sering memuji Tuhan. Berkata kasar pun, berkata yang porno pun tidak akan pernah lagi saudara. Kenapa? Sudah tidak pantas lidah ini berkata seperti itu. Bapak yang dikasih hari ini kalau Bartimeus tetap terus berdoa,
Haleluya.